teman-teman seperjuangan di seluruh penjuru tanah air, di pelosok-pelosok negeri, di gunung-gunung, di hutan-hutan, di sungai, muara, di laut, di darat, di pulau-pulau, di kota-kota, di persawahan-persawahan, di perkebunan-perkebunan, di pabrik-pabrik, di sekolah-sekolah, dimanapun kawan-kawan berada, sampailah kita pada penghujung waktu, penghujung perjuangan. Kalau kita hitung dari Oktober sampai Desember, itu adalah konsolidasi gerakan. Januari sampai sekarang, itu adalah sekitar hampir 9 bulan lebih, memasuki 10 bulan. Seperti yang saya sampaikan, banyak air mata yang tumpah, banyak keringat yang telah dikeluarkan, banyak persoalan yang menggunung, banyak materi yang telah dikorbankan, bahkan keluarga ditinggal karena memenuhi tugas mulia untuk membesarkan partai, untuk memastikan cita-cita kita sebagai kelas pekerja, membangun negara sejahtera, welfare state, yang akan dibangun oleh orang-orang kecil, orang-orang yang selalu dimarginalkan, orang-orang yang selalu dipunggungi ketika mereka memutuskan, orang-orang yang tak pernah dipedulikan. Tidak ada tokoh, tidak ada pejabat, tidak ada jenderal, tidak ada birokrat. Orang yang berasal dari rahim bumi pertiwi, dari laut orang nelayan, dari sawah dan kebun peternakan seorang petani, dari pabrik-pabrik, mesin-mesin yang menderu di pabrik-pabrik, kantor-kantor yang berasal para buruh dan para pekerja, dari aktivis lingkungan, aktivis HAM, dari kawan-kawan yang peduli kepada kelas pekerja. Satu langkah lagi, kamu punya satu alat perjuangan politik. Alat perjuangan politik adalah akan memastikan kekuasaan menjadi bagian penting dalam membangkitkan kelas pekerja. Kita ingin berkuasa, tetapi kita ingin kekuasaan itu menjadi alat memastikan setiap orang tidak ada lagi yang diobrak-abrik ketika berjualan di pinggir-pinggir trotoar jalan. Tidak ada lagi nelayan yang pergi melaut, solar lebih mahal dari tangkapan ikan. Tidak ada lagi buruh-buruh pabrik yang pulang ke rumah tak cukup uang untuk membeli susu anak, terusir dari kontrakan karena hutang yang menggunung. Tidak ada lagi perempuan-perempuan yang dimarginalkan. Tidak ada lagi wanita-wanita ketika melahirkan, bekerja di pabrik-pabrik dan perusahaan, terancam diputus hubungan kerjanya, kehilangan pendapatan hanya karena dia hamil dan melahirkan. Tidak ada lagi para pekerja-pekerja informal, ibu jamu gendong, tukang becak, supir angkot, supir bis, supir truk, supir trailer, mama-mama pedagang sayur yang ada di Indonesia Timur, pedagang kaki lima. Mereka pulang ke rumah hanya sekedar mendapatkan uang untuk makan hari itu. Besok mereka tidak tahu dari mana mereka mendapatkan kembali uang untuk menghidupi anak istri. Saudara, kamu sedang berbuat. Saya pernah bercerita di malam yang lalu, tidak mungkin Tuhan akan mengangkat derajat. Nabi pernah ditanya, agama yang saya pahami, saya rasa sama. Begitu juga ketika Yesus disalib, memberikan pengorbanan buat gembala-gembalanya. Dan ketika para pengikut agama Hindu memberikan sesembahan pada Sang Hyang Widi sebagai kepasrahan pengorbanan, kepercayaan pada Yang Maha Tunggal.
Nabi ditanya, wahai Nabi, di manakah kami bisa mencari Engkau sehingga kami merasa bahwa Engkau akan selalu ada di tengah-tengah kami? Nabi menjawab sederhana, wahai sahabat, kau pergilah ke tempat orang-orang duafa. Kau pergilah di tempat di mana orang-orang hidup dalam kemiskinan dan fakir dalam kepapaan. Disitulah aku akan selalu ada. Sahabat menangkap bahwa Nabi sedang berpesan. Bila kita ingin mendapatkan syafaat Nabi atau ajaran agama manapun, apakah Nasrani, Hindu, Buddha, Konghucu, atau agama lain yang diakui negara, akan mengajarkan bahwa kemuliaan datang ketika kita berjuang untuk orang-orang kecil. Itulah yang dalam teori ekonomi barat disebut working class, kelas pekerja, kelas yang berkeringat, kelas yang otot-ototnya keluar, kelas yang perempuan-perempuannya berada di antara deru-deru mesin pintal, di pabrik tenun, pabrik tekstil, pabrik garmen, yang malam hari keluar berbondong-bondong puluhan ribu dari pabrik. Setiap agama manapun mengajarkan kita bagaimana kita mempersiapkan itu. Dan kita, ya kamu tahu, kamu sedang membangun, merangkai sebuah rumah yang punya fondasi yang kuat. Negara sejahtera yang punya 13 tiang, yang kita sebut 13 platform. Yang fondasinya berasal dari 11 gerakan organisasi perjuangan. Organisasi buruh, organisasi petani, miskin kota, pekerja rumah tangga, aktivis perempuan, aktivis lingkungan dan HAM, buruh migran, guru-guru honorer, dan tenaga honorer. Itulah fondasinya. Tiangnya ada 13 platform partai. Atapnya yang kita sebut negara sejahtera dalam bentuk bangunan yang kita sebut lebih lengkap negara sejahtera. Kamu sadar nggak bahwa Tuhan memberikan banyak kemudahan di tengah penderitaan dan ujian kita semua? Saya tahu benar semua uang kamu keluarkan untuk ini partai dengan ikhlas. Bahkan terkadang kamu merasa Bung Iqbal ini nggak memperhatikan kita. Presiden ini seenaknya yang beri perintah. Nggak mau merasakan kesusahan kita. Saudara, kau tahu, kau sedang diuji sama Tuhan. Karena kau akan menjadi pemimpin di negerimu. Jangan mengeluh. Jangan berputus harapan. Kamu sedang diuji oleh Tuhan, bukan oleh saya. Saya ini hanya perantara. Kalau kamu merasa tertekan, kamu merasa mengeluarkan uang yang sudah berlebih, bahkan sudah pada titik nadir tidak punya kekuatan lagi dengan finansialmu, kau sadar, bukan saya, Tuhan. Karena Tuhan tahu kamu akan jadi pemimpin di negeri. Kalau tidak 2024, titik awal 2029. Kalau tidak 2029 karena umurmu sudah tua, seperti saya juga akan tua. 2034, di liang lahat sana nanti, kita akan tersenyum termasuk saya. Karena pemimpin yang kita siapkan pada hari ini adalah pemimpin yang berasal dari partai kita. Presiden Republik Indonesia. Jadi bukan karena saya menekan kamu, bukan karena saya memerintah kamu. Apa artinya seorang Iqbal? Ini manusia biasa, penyakitan, gampang lelah. Gak ada artinya Iqbal itu. Hari ini saya meninggal pun partai buruh tetap ada. Andaikan Tuhan ambil umur saya sekarang pun partai buruh tetap ada. Tapi kamu, ya kamu, Exco pusat, Exco provinsi, Exco kabupaten kota, kamu sedang diuji sama Tuhan. Untuk apa? Menjadi pemimpin. Bersabarlah. Tetap istiqomah. Persiapkan diri besok dan hari-hari ke depan. Gelorakan kembali semangat itu. Mengadu pada Tuhan. Malam ini kau adu pada Tuhan. Tuhan,
Beri kami kekuatan. Ujian yang kau berikan begitu kuat dan berat. Tapi Tuhan, tetaplah kami punya kekuatan untuk memastikan ujian-ujian ke depan itu kami akan lalui. Dan beri kami kesempatan menjadi pemimpin di negeri kami sendiri. Untuk kami mengatur tanah kami. Untuk kami mengatur air kami. Untuk kami mengatur tumpah darah kami. Di mana kami lahir. Di mana kami akan berkalang tanah di tanah itu. Ya. Mengadu pada Tuhan. Persiapkan besok. Tidak ada kata menyerah. Kalaulah kita sering berselisih paham kalimat, bersih tegang dalam kalimat, antara pusat, misal saya dengan kawan-kawan provinsi, kabupaten, kota. Itu hanya pernik-pernik. Tapi kau minta pada Tuhan, Tuhan, tolong kami. Beri kami kemudahan buat besok, Tuhan. Beri kami jalan, Tuhan. Dan bimbinglah kami dalam jalan-Mu, Tuhan. Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tuhan yang Maha Kuasa. Sang Hyang Widi yang memberkati. Ya. Kamu yang sudah letih, rehat sejenak. Kembali peraduan, tidur, besok berdoa, diberi kelancaran. Kau ingat, waktu kita verifikasi administrasi, kan begini juga, susah. Ditekan habis, bahkan dalam ketidakmengertian. Sekarang kan udah banyak mengertinya. Kan tadi ditanya, Nabi, di mana kami mencari kamu, wahai Nabi? Kata Nabi Muhammad Rasulullah SAW, samalah ketika Yesus. Ketika juga pemuka-pemuka agama, nabi-nabi dan rasul dari masing-masing agama. Selalu mereka akan menjawab, cari aku di orang-orang duafa itu. Temui aku di orang-orang kecil. Maksudnya kita suruh bantuin, suruh kerja. Ini partai udah pas. Partai working class. Partai kelas pekerja. Berjuang upah, berjuang tanah untuk petani, berjuang solar untuk nelayan, berjuang guru-guru honorer itu diangkat dan tenaga honorer jadi PNS, berjuang itu agar para tukang beca, tukang ojek, mama-mama di pasar tradisional yang berdagang di sana, ibu jamu gendong, gelandangan, pengemis anak jalanan, pedagang kecil, agar mereka kita lindungi hanya dengan kekuasaan. Selamat berjuang, karena seorang pejuang bukan tentang menang kalah. Seorang pejuang adalah tentang keyakinan terhadap cita-citanya, insya Allah pasti menang.